Wisaji. Sebelah saya Nyi Ratu Wisaji. Bagus, bagus. Sayang, bawa dia ke ruang jamuan. Baik, Nyi Ratu. Ayo, cepat. Cepat keluar. Ayo maju, maju. Ayam cemani telah kusediakan untukmu. Ini santapan untukmu. Ayo, maju. Maju, ayo, ayo. Kirawi. Ada satu penyakit yang sangat berbahaya, yang dampaknya begitu amat sangat dahsyat mengganggu kehidupan jalur dunia dan jalur akhirat. Yang tertimpa penyakit ini mereka tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya. Apa? Iri, dengki. Ini bagian dari rasa sakit hati yang tidak benar. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Fazadahumullahu marad, maka Allah tambahkan. Sebab apa? Tidak menerima dengan kehidupan ini, lalu berbuat sesuatu yang akhirnya menyekutukan Allah. Mari kita saksikan.
putraku. Ayo masuk. Iya, iya. Duduklah. Duduk depan pintu. Diran dulu sangat miskin. Miskin sekali. Semua orang berpaling kalau melihatnya. Semua orang menutup pintu kalau didatangi dia, karena takut akan meminta pinjaman atau bahkan minta uang. Tapi setelah kutuntun sowan kepada Nyi Ratu Siluman Buaya, maka keadaan menjadi berbalik. Orang-orang yang dulu berpaling dan menutup pintu, kini mengemis-ngemis minta tolong kepadanya. Iya, iya. Kalau tekadmu sudah bulat, ikut aku. Akan kuhadapkan kamu pada Nyi Ratu Siluman Buaya. Iya, Nyi. Saya siap, Nyi. Saya siap. Ini baju khususmu. Pakailah. Saatnya kau menghadap. Kulon nuwun Nyi Ratu. Pramsowan. Silakan, Nyi Ratu menerimamu. Baik. Hop, yo. Selamat jalan anakku. Ayo masuk. Pram, ayo. Hei, kenapa kamu, Pram? Pram, haruskah dayang-dayangku yang menjemputmu? Tidak, tidak. Aku menunggumu, Pram. Selamat datang di Toyo Kencana. Sembah saya, Nyi Ratu. Panggil aku Ratu Wisaji. Sembah saya, Nyi Ratu Wisaji. Bagus, bagus. Dayang, bawa dia ke ruang jamuan. Baik, Ratu. Ratu. Sudah bulat tekadmu, Pram?
Sudah, Ratu Isaji. Sudah tahu syarat-syarat apa yang harus kamu penuhi? Sudah, Ratu Isaji. Apa saja itu? Saya harus di sini sepekan lamanya untuk melayani Ratu. Ya, Dan setelah kekayaan yang Nyi Ratu Isaji berikan, maka setiap sepekan sekali saya harus menghadap Nyi Ratu ke Keraton Toya Kencono. kamu sanggup? Saya sanggup, Nyi Ratu. Awas, kalau sampai kamu ingkar janji, aku akan mengejarmu. Tidak, saya tidak akan ingkar janji, Nyi Ratu. Ini istri kamu? Iya, ini istri aku. Tapi aku udah gak cinta lagi sama dia. Kok nggak diangkat sih? Duh, Pram, angkat dong, Pram. Aku sangat kaya. Aku kaya. Aku berhasil. Aku kaya. Aku berhasil. Kurang ajar. Mira, mobil siapa itu? Nggak tahu, Ton. Pram, Inilah orang yang selalu kamu hina dulu, Tony. Mira, ini calon suamimu. Hebat juga ya. dia bukan calon suamiku, Pram. Mira, kamu ngomong apa? Kalau sebelumnya Papa dan Mama tidak setuju karena status sosialnya, saya kira alasan itu sudah tidak berlaku lagi. Pram, ayo kita selesaikan masalah ini sama Mama dan Papa. Ah! Mira! Mira! Kau tahu kan kita mau pergi, Mira? Ayo, kita berangkat sekarang. Mira, kamu sudah janji. Ah, shit. Ah! Kita, Pram. Kurang ajar. Dia tidak mementing maksa bertindak. Kamu ingin anak berapa, Pram? Aku sih pengen 2, nggak apa-apa kan? Ya sudah, tidak apa-apa. Laki-laki sama perempuan, sepasang kan? Aku sih ikut kamu aja, Pram. Sembah saya, Nyi Ratu. Apa yang harus saya lakukan? Itu, Pram yang kita cari ada di perahu. Pram tidak pernah kembali lagi ke rancang pengantinku di Toyo Kencono setelah aku beri kekayaan. Perempuan yang bersamanya, itulah penyebabnya. Perempuan itu, dan bawa Pram untukku.
Baik, Nyi Ratu. Akan saya laksanakan. Oh ya Mira, nanti kalau anak kita lahir laki-laki duluan, kita namakan Tony ya. Masa Tony sih, Pram? Bagus kan? Kamu mengkhianatiku, Pram. Kamu ingkar janji. Kamu harus kembali ke Toyo Kencono untuk menebus kesalahanmu. Lihat, buaya. Awas! Ah!
ampuni saya, Nyi Ratu. Mohon ampuni. Saya tidak dapat membawa yang Nyi Ratu inginkan. Apa? Kamu gagal membawa Pram ke sini? Iya, Nyi Ratu. Obati dia. Iya, Nyi Ratu. Sembuhkan dia. Baik, Nyi. Kali ini kamu lolos, Pram. Tapi pada suatu saat nanti, aku akan menangkapmu. Dan jangan salahkan aku kalau aku akan menyerahkan sungai dengan darah orang-orang yang datang dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Lihat saja nanti, Pram. Papa memang bisa membunuh buaya besar yang mengerikan itu dan bisa menyelamatkan Pramono dari terkaman buaya itu. Tapi sejak saat itu, usaha wisata sungai jadi bangkrut. Kenapa bisa bangkrut, Pak? Sejak Sungai Merah, karena darah buaya itu, maka datanglah bencana bertubi-tubi teror buaya di sungai yang sebelumnya tidak pernah ada. Padahal waktu itu kan tinggal sedikit lagi. Iya. Istrinya dicapok buaya. Sudah nasib kali, Pak. Hati-hati. Tapi teror buaya itu tidak hanya terjadi di sungai dan menelan korban para wisatawan. Buaya-buaya itu juga berkeliaran ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sungai. Buaya-buaya itu juga membunuh penduduk, Pak. Iya. Ada buaya. Apa tidak ada usaha perlawanan dari warga desa di sekitar sungai itu, Pak? Ada. Tapi ketika perlawanan itu dilakukan, bukan hanya 1 atau 2 buaya yang datang, tapi puluhan. Berarti buaya-buaya itu lapar, Pak. Mungkin di habitatnya mereka kehabisan makanan. Jadi, hanya dengan memancingnya dengan makanan, baru kita bisa menangkap buaya itu, Pak. Iya. Kelihatannya masuk akal. Nah, begini, Pak. Kita pancing buaya-buaya lapar itu dengan ayam atau kambing yang kita taruh di satu tempat. Tetapi di atasnya sudah kita siapkan kerangkeng yang digantung. Nah, begitu buaya-buaya itu memakan pancingan atau ayam kambing kita, barulah kerangkeng itu kita lepas, Pak. Nah, mereka kan masuk ke perangkap. Dari mana kamu mendapat ide seperti itu, Nak? Kan ada filmnya, Pak. Sudah siap, Pak? Mudah-mudahan kita berhasil. Ayo, kita ke posisi masing-masing. Ayo. Ayo masuk. Buayanya sudah mulai mendekat. Kamu ke sana. Ayo.
Jangan bergerak. Nanti dia kabur. Diam di tempat. Masuk. Masuk. Pak, lihat Pak. Ya, Papa tahu. Kamu jangan kemana-mana. Yang kita hadapi bukan buaya biasa, tapi buaya siluman. Papa, tangan Papa. Tidak. Kita jadi pindah, Pak. Tidak. Kenapa? Retno, Papa tidak bisa merubah pendiriannya. Papa kan tidak mau meninggalkan rumah ini, perkebunan, dan usaha sampingan wisata sungainya. Tapi gangguan buaya jadi-jadian itu, Mah, masih haruskah kita bertahan? Papa yakin gangguan buaya-buaya jadi-jadian itu bisa disingkirkan walau membuat bulu kuduk kita berdiri. Tapi papamu juga yakin papamu bisa mengusirnya? Papa kan bisa memanggil orang pintar. Iya kan, Pak? Besok orang pintar itu akan datang. Kau juga bisa ikut kalau kau mau. Retno nggak mau ikut apa? Retno masih trauma dengan kejadian mengerikan itu, Pak. Retno nggak mau melihat Papa celaka untuk kedua kalinya. Baik karena buaya jadi-jadian itu atau karena orang pintar itu, Pak. Apalagi yang akan kalian lakukan? Bagaimana, Ki? Terjawab sudah. Buaya-buaya yang mengganggu itu memang buaya siluman. Buaya-buaya itu bukan asli dari sungai ini, tapi dari Telaga Tujuh Warna. Itu telaga yang letaknya 5 km lebih dari sini. 5 km itu cukup sekejap mata bagi buaya-buaya siluman, Pak Suryo. Oh, rupanya kau mengerti juga tentang bangsaku. Lalu bagaimana? Apakah Kirawing bisa mengusir buaya-buaya itu? Tentu saja bisa. Yang penting ada syaratnya. Saya butuh ayam cemani. Ayam cemani? Iya, yang keseluruhannya hitam. Bagaimana cara mencari? Berapa? Harganya antara 5 juta. Ada yang lain? Ada. Biaya untuk beli. Dan yang lainnya. Berapa? Antara 3,5 jutaan. Terima kasih. Kamu yang ngurus ya? Baik. Baik, kelihatannya kau mau main-main denganku. Lihat saja nanti. Menurut Mama, langkah yang diambil Papa itu benar nggak sih, Mah? Mama nggak tahu. Tapi menurut Kadir,
Orang yang bernama Kirawing itu terkenal soal buaya jadi-jadian. Tapi biayanya gimana, Ma? Ya Mama nggak tahu. Begitulah kalau papamu punya mau. Sudahlah, sekarang kita jalan saja. Jangan sampai papamu tahu kalau kita ada di sini. Keluar kamu, buaya siluman! Keluar! Keluar kamu dari persembunyianmu, buaya siluman! Ada hadiah yang akan kuberikan padamu. Keluar! Keluar! Keluar kamu dari persembunyianmu! Keluar! Cepat! Keluar! Cepat! Hadapi aku! Ayo, hadapi aku! Keluar kamu! Datanglah! Ayo datanglah! Ayo hadapi aku, buaya siluman! Datanglah cepat! Ayo hadapi aku! Ayo maju, maju, maju. Ayam cemani telah menunggumu. Aku sediakan makanan khusus untukmu. Ayo maju. Maju, ayo, ayo hadapi aku. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau melihat jumlah korban yang berjatuhan, maka tidak ada salahnya kalau semalam buaya siluman yang korban terakhirnya Kirawing itu kita nyatakan sebagai bencana desa. Bencana yang harus kita hadapi bersama, bukan hanya harus dihadapi oleh Bapak Suryo Kusumo dan para pekerjanya saja, tapi harus dihadapi oleh seluruh aparat desa dan seluruh warganya. Ya, setuju. Setuju. Untuk itu, kita harus menghadapinya bersama-sama. Ya, setuju. Harus dengan apa kita melawan? Saya sudah menggunakan senjata. Saya sudah memanfaatkan. Lapor Pak Lurah. Ada orang aneh di sungai. Apa, Dang? Ada orang aneh di sungai? Iya Pak Lurah. Saya takut orang itulah yang membuat buaya-buaya itu marah dan meneror desa, Pak Lurah. Ayo. Ya, Pak. Inspirasi masak-memasak di seluruh... Itu orangnya. Itu. Jawab pertanyaanku. Cepat jawab pertanyaanku. Iya, kita patut curiga pada orang itu. Siapa dia? Apa yang sedang ia lakukan? Pak, lihat Pak. Hei, siapa ini? Ngapain Bapak di sini? Hah? Apa yang Bapak lakukan di sini? Bapak ingin memanggil buaya-buaya itu kan? Ayo pukul! Jangan gegabah, jangan main hakim sendiri. Dia bukan orang sini, Pak Lurah. Kelakuannya mencurigakan. Mundur. Biar saya bicara dengannya. Maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Kalau apa yang saya buat di sini membuat bapak-bapak salah mengerti. Siapa saudara sebenarnya? Dan apa yang sedang saudara lakukan? Nama saya Sanjung.
Orang yang mengenal saya memanggil saya dengan sebutan Ki Sanjung. Maaf Ki Sanjung, tempat ini ada pengelolanya. Kalau Ki Sanjung ingin melakukan sesuatu, Ki Sanjung harus minta izin dulu kepada... Iya, saya mengerti, sangat mengerti. Untuk itu, saya mohon maaf. Tapi perlu diketahui bahwa kedatangan saya kemari dengan apa yang saya lakukan di sini tentu untuk kepentingan pengelola di sini dan masyarakat setempat. Maksud Ki Sanjung? Buaya-buaya silumanlah yang membuat saya terpanggil untuk datang kemari. Jadi Ki Sanjung tahu kalau ada buaya siluman di sini? Ya. Saya datang kemari justru untuk memerangi buaya siluman yang sudah memakan banyak korban itu. Ki Sanjung, kalau benar-benar Ki Sanjung ingin memerangi buaya siluman di sini, apa yang harus kami lakukan? Berapa biayanya? Saya tidak mengambil biaya, termasuk perkelahian saya hari ini. Minggir! Mundur! 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 Awas! Jangan ada yang melewati garis ini sebelum saya mengalahkan siluman-siluman itu. Paham? Awas, awas! Buaya itu mendekat! Awas! Saya lupa tidak bawa senjata. Kalian mau apa? Mau membunuh aku? Kalian disuruh oleh ratu kalian untuk menangkap aku. Baik. Ayo, tangkap aku. Mati sempurna. Kasih untuk tidak melewati batas ini. Ki! Bukankah saudara yang... Iya, sayalah penyewa perahu itu. Ki Sanjung, ya. Pak Lurah, inilah saudara Pram penyewa perahu yang istrinya menjadi korban keganasan buaya itu. Saya atas nama warga desa di sini ikut berduka cita atas musibah yang menimpa istri saudara. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Tapi ada apa ini? Kenapa Nak Pram kembali ke sini? Sebenarnya saya sudah beberapa hari ini ada di sini, Pak. Namun baru kali ini saya muncul. Apa yang menyebabkan Nak Pram kembali ke sini? Siluman buaya itu mencari saya, Pak. Kalau saja saya mau menyerahkan diri, mungkin istri saya dan warga di sini tidak akan menjadi korban. Kenapa tiba-tiba Nak Pram bicara seperti itu? Begini, Pak. Ini sangat pribadi. Saya... begini saja. Bagaimana kalau Nak Pram dan Ki Sanjung saya terima... Ki Sanjung. Menangis? Menangis di pangkuan Ki Sanjung? Iya, Retno melihat sendiri, Pak. Ya, itu mungkin karena dia sangat menyayangi istrinya. Ya, mungkin dia ingat peristiwa yang mengerikan yang merenggut nyawa istrinya. Tapi kelihatannya bukan karena itu deh, Ma. Baik, Papa mau ke pavilion. Mau menemui mereka. Ma, begini, Ma. Kelihatannya Ki Sanjung itu marah. Dan si Pram itu menangis karena kemarahan Ki Sanjung itu, Ma. Itulah Nak Pram. Itulah jadinya. Kalau orang sudah salah jalan. Hanya gara-gara kau merasa dihina oleh sainganmu yang bernama Tony itu. Kau menjadi sakit hati. Lalu kau berpaling dari Allah dan memuja Ratu Buaya Siluman hanya demi harta. Masya Allah. Memang benar,
kau mendapatkan harta kekayaan. Dan dengan harta kau bisa memenangkan persaingan. Orang tua Nak Mira yang materialistis itu akhirnya memilih kau sebagai suami anaknya. Tapi apa? Apa artinya semuanya itu kalau bencana akibatnya? Hah? Apa artinya? Tapi kematian Mira itu karena kecemburuan Ratu Wisaji, Ki. Tidak. Ratu buaya yang bernama Wisaji tidak cemburu dengan kebahagiaan seseorang. Itu semua dia lakukan karena kau sudah mengkhianati perjanjian yang kau buat sendiri. Coba kau ingat-ingat kembali. Kau berjanji akan datang sepekan sekali ke keraton Toyo Kencono. Tapi semuanya itu tidak pernah kau lakukan setelah kau berhasil mengawini Mira kekasihmu itu. Tapi, salahkah saya kalau mengingkari perjanjian dengan Ratu Siluman Buaya, Ki? Yang salah, kenapa kau datang kepadanya dan membuat perjanjian dengannya? Perjanjian dengan gaib, dengan siluman, dengan setan, itu berat, Nak. Berat. Dan akibatnya sangat-sangat mengerikan. Jadi Ki Sanjung tidak berani menolong saya. Saya mau. Tapi semuanya menjadi tidak mudah. Karena perjanjian telah kau buat. Itu niat yang baik. Bantulah saya, Ki. Berarti yang namanya Pram itu muja. Mungkinkah aku membantu orang yang sesat? Pak, salah besar kalau Papa menerima Pram tinggal di rumah kita. Kenapa Mama bilang begitu? Pak, kalau sampai Ratu Siluman Buaya itu tahu bahwa Pram berada di rumah kita akan diserang, Pak. Tapi Ki Sanjung ada di rumah kita, Ma. Papa yakin Ki Sanjung akan bisa mengatasi buaya siluman itu kalau ke sini. Pak, tapi siluman buaya itu kan gaib, Pak. Biarkan saja dia datang ke sini tanpa kita ketahui. Iya. Papa yakin Ki Sanjung sudah memagari rumah kita. Jadi tidak usah takut buaya itu datang ke sini. Tapi Mama tetap tidak setuju kalau Pram tinggal di rumah kita. Biarkan saja dia pergi dari sini. Tapi Ma, yang namanya Pram itu sudah sadar dengan kesalahannya. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita menolong dia. Kamu tidak bisa bicara begitu. Apa kamu tidak melihat sudah beratus-ratus orang yang jatuh gara-gara orang yang bernama Pram dan Ratu Siluman Buaya itu? Ma, aku yang akan meminta Pram keluar dari rumah ini kalau memang Papa dan kamu tidak mau mengatakan keberatan Mama tentang Pram yang ada di sini. Jangan khawatir. Malam ini juga kami akan pergi dari sini. Saya dan Ki Sanjung akan mencoba menyelesaikan urusan saya dengan siluman buaya itu. Agar sesudah ini tidak ada korban lagi dengan mereka yang tidak bersalah. Terima kasih atas segala kebaikannya. Permisi. Mari, Ki. Persaingan antara Haji... Bagaimana keadaannya, Pak? Tidak terlalu parah. Panas badannya juga sudah jauh menurun. Bagaimana dengan anak Pram dan si Retno? Bagaimanapun juga, mereka adalah tanggung jawab saya, Pak. Ki, saya yang salah paham. Saya yang harus bertanggung jawab, Ki. Sudah lama. Pak, karena Mama Retno hilang. Karena Mama juga Pram yang bermaksud baik itu juga hilang. Jeng Retno dengan Nak Pram memang hilang. Tapi mereka masih hidup. Apa, Ki? Mereka masih hidup? Iya, mereka masih hidup. Kenapa Ki Sanjung bisa bilang begitu? Karena di sungai itu tidak ada darah yang memerah. Dan juga semuanya itu sudah saya terobong lewat mata batin saya. Siapa? Saya, Pak. Ijah. Pak, tadi
Bija aku suruh memanggil Kiai Rahman. Untuk apa? Karena kebingungan Mama. Siapa tahu Kiai Rahman bisa membantu. Tidak apa-apa kalau seorang kiai dilibatkan. Dan kalau memang beliau yang datang, izinkan saya untuk menjumpainya. Tenang, Ki. Sebentar, istirahat saja. Bagaimana, Bi? Berhasil? Iya, Bu. Berhasil, Bu. Berhasil. Mana Kiai Rahmannya? Itulah, Bu, masalahnya. Itulah bagaimana? Iya, Bu. Kiai Rahmannya langsung pergi ke sungai, Bu. Langsung ke sungai? Iya, katanya sih supaya tidak terlambat gitu. Ya sudah, sekarang kamu panggil Gito, suruh siapkan mobil. Iya, Bu. Ya. Permisi, Bu. Ki Sanjung. Saya tahu, Bu, kalau Kiai Rahman lebih tahu dari saya. Tapi siapa tahu saya bisa membantu. Iya, silakan, Ki. Iya. Kenapa dari kemarin-kemarin kita tidak memanggil Pak Kiai ya? Iya, Pak. Benar, Pak Kades. Benar. Lebih baik saudara-saudara bantu baca doa. Baik, Pak Kiai. Iya, iya. Ya Allah, berilah hamba petunjuk bagaimana harus hamba keluarkan kedua saudara-saudara hamba dari cengkraman iblis yang mereka sebut sebagai siluman buaya. Oh ya, Ma. Itu Kiai Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ki Sanjung, Pak Kiai. Saya. Menurut Ki Sanjung, mereka masih ada di sini. Yang saya teropong masih ada, Pak Kiai. Kalau begitu, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membebaskan mereka dari para iblis itu. Baik, Pak Kiai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hanya ayat dan kekuatan-Mu lah yang mampu mengaduk dasar sungai ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hei, tenang kalian semua, tenang. Tolong kami, Nyi Ratu. Tolong kami, Nyi Ratu. Boyo Gondol, di mana kamu? Ada apa, Nyi Ratu? Hei, siapa yang kamu bawa ke sini? Ini Retno, pengantin perempuan Pramono. Kenapa kamu bawa ke sini? Kenapa tidak kau bunuh perempuan itu? Saya menyukai dia. Saya ingin dia jadi istri saya. Bawa kamu, lempar dia keluar sana. Perempuan itu yang menyebabkan bencana menyerang kita. Tidak, Nyi Ratu. Saya mencintai dia. Saya mau jadikan dia istriku. Bawa kamu. Ha! Hi! Keterlaluan kamu, Nyi Ratu. Kau mau menang sendiri. Kalau kamu bisa mengembalikan Retno ke alamnya, aku juga bisa membuang Pram keluar dari sini. Hei, mau kemana kamu? Hi! Lepaskan Retno!
masih berhutang padaku, Pram. Kamu harus bayar. Hup! Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tidak, kamu tidak boleh pergi. Tidak boleh pergi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah. Penuh harap petunjukmu ya ilahi. Apa arti kehidupan yang berduri? Langit bumi Cepat, tolong dia. hitam putih merah biru terjadi. Hanya indah bagi hamba yang Retno, Alhamdulillah. siapa yang telah menolong kita, Retno? Pak Kiai Pram. Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Berterima kasihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dialah yang telah melepaskanmu dari cengkraman iblis itu. Saya telah berdosa Pak Kiai. Saya musyrik. Saya telah mendoakan Allah. Masih pantaskah saya mendapat ampunannya? Masih pantaskah? Innallaha yu'tid dunya may yuhibbu wa la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dunia kepada siapa yang Allah suka dan kepada siapa yang Allah tidak suka. Walakin Allah yu'til iman illa may yuhibbu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman cuma kepada siapa yang Allah suka. Ketika dirimu susah, miskin, tidak berharta, tapi engkau masih kaya dengan iman. Matamu adalah kekayaanmu, telingamu adalah kekayaanmu. Kamu tidak memiliki alasan untuk menyekutukan Allah. Demi Allah, fala taj'alu lillahi andada, fala taj'alu lillahi andada, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu mengadakan sekutu-sekutu menyembah kepada sesuatu yang lain. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Cuma kan seorang perempuan yang kau ingin miliki, tapi pada akhirnya apa? Engkau pun harus kehilangan yang kau cintai itu. Allah, 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 Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga hati kita mantap dengan keimanan yang nyata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cinta ini tidak akan pernah berpaling. Cuma satu, Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi,